Bab 9 Obat Perangsang. Malam ini, nampaknya hujan akan turun. Rosa belum pulang, membuat aku khawatir. Dia pergi berpamitan keluar dengan pacarnya. Namun sudah hampir jam 11 malam. Rosa tak kunjung kembali. Dadaku gelisah. Ku coba menelpon Rosa. Namun, tak diangkat juga. Di mana anak ini? Tak biasanya dia menghilang seperti ini. Aku mencoba kembali menelpon Rosa. Dengan penuh perjuangan. Akhirnya aku berhasil tersambung olehnya. Halo, Rosa. Kamu di mana? Kenapa belum pulang? Bapak kalau tahu pasti. Ngomong apa sih lu? Nyanyi. Gak jelas hahaha. Aku terkejut. Ada apa dengan anak itu? Rosa, kamu di mana? Nadaku sedikit naik. Karena khawatir. Apa sih gak jelas lu? Gunung pindah di mari apa ya? Haha. Ada Nobita di atas. Halo Nobita haha. Apa mungkin Rosa mabuk? Aku segera mengakhiri panggilannya dan menghubungi Gita. Siapa tahu Gita tahu di mana Rosa pergi dan aku akan menjemputnya. Halo Mbak Ani, ada apa Mbak? Malam menelpon. Apa ada yang bisa Gita bantu? Git, bisa tolong Mbak? Gita bantu kalau bisa Mbak. Ada apa? Sepertinya Mbak Ani terdengar sangat khawatir. Aku menghela napas. Menjelaskan ke Gita bagaimana kejadian sebelumnya. Rosa belum pulang. Ini sudah malam sekali. Tadi, Mbak juga sempat telepon dia. Malah jawabannya melantur. Seperti orang mabuk. Jujur Mbak sangat khawatir. Git, loh, Rosa belum balik. Dia cerita ke aku. Mau ketemuan dengan pacar barunya si Mbak. Cuma Gita gak terlalu kenal pacar barunya yang sekarang. Soalnya Rosa kenalannya lewat sosial media. Itu yang Gita tahu. Astaga, anak itu benar-benar. Udah jelas dapat yang ganteng kemarin. Dengusku. Diselingkuhi Mbak. Sekarang kalau gak salah, namanya Yuda gitu sih. Gita, kamu tahu Kira anak itu perginya kemana? Kayaknya sih di tempat karaokean gitu, Mbak. Soalnya berulang kali cerita ke aku. Dia mau nyanyi sampai lehernya hilang. Soalnya abis putus sama yang kemarin. Tahu gak Kira karaoke-nya di mana? Aduh, aku kurang tahu Mbak. Tapi, sebentar, aku coba tracking lokasi dia ya. Siapa tahu trackingnya masih berjalan. Sebelumnya Rosa memang kehilangan HP. Dan syukurnya si penemu mengembalikan HP kepada pemiliknya. Setelah itu Rosa inisiatif menyambungkan track lokasi di HP Gita. Agar saat Rosa lupa, Gita bisa mudah membantunya menemukan. Dari lokasi rumah Rosa, lumayan dekat sih. Cuma beberapa menit aja. Nanti aku kirim lokasinya ke Mbak Ani ya. Karaoke Glomi namanya Mbak. Makasih Gita. Sudah mau membantu Mbak. Sama Mbak. Maaf banget Gita belum bisa bantu menemani. Ada kerjaan deadline-nya hari ini banget Mbak dari kantor Papa. Iya gak apa-apa. Mbak Ani bisa sendiri kok. Sekali lagi terima kasih. Kalau gitu, Mbak tutup dulu ya. Mau langsung cari Rosa. Iya Mbak. Hati ya. Bip, aku bernapas dengan lega. Untung saja Gita menjawab panggilanku. Sehingga aku bisa tahu di mana Rosa. Bagaimana aku nantinya bertanggung jawab sama bapak dan suamiku jika terjadi sesuatu pada Rosa. Langsung saja aku menuju lokasi yang Gita kirimkan kepadaku. Aku pergi menggunakan taksi malam menuju ke tempat karaoke yang didatangi oleh Rosa. Aku sepanjang jalan mengomel di dalam hati. Adik iparnya sungguh membuat dia pusing. Karena pakai kenalan lewat sosial media. Bagaimana jika orang itu jahat? Berniat buruk kepadanya. Hatiku benar gelisah. Setelah taksi sampai di lokasi, aku langsung turun dan meneguk. Selaiva melihat tempat yang Rosa kunjungi. Ini bisa dikatakan karaoke semi seperti klub malam. Benar glamor sekali. Aku saja baru tahu ada tempat seperti ini di tempat tinggalku. Aku menggelengkan kepala dan langsung menerobos masuk. Aku menghadap resepsionis dan menunjukkan foto Rosa. Mbak, apa ada pelanggan dengan foto ini? Nampaknya, Mbak resepsionis terlihat menutupi. Maaf Kak, kami tidak bisa mengenali ciri yang Ibu berikan. Apakah ada spesifikasi dalam pengenalan orang tersebut? Mbak, tolonglah bantu saya. Lokasi tempat dia ada di sini.
Dia dibawa paksa oleh orang. Jika terjadi sesuatu Mbak mau tanggung jawab dengan adik ipar saya. Bentakku, suaraku sedikit memancing pusat perhatian. Aku sengaja melakukannya. Kata orang-orang adalah strategi awal. Mbak yang benar saja membenarkan penculikan. Adik saya seperti mabuk. Saya menelponnya tadi. Jika terjadi sesuatu pada ipar saya, Mbak ingin saya tuntut. Tempat ini juga, yang benar saja ya. Apa-apa ini ribut. Seorang pria datang dengan pakaian jas, menghampiri kami. Aku menatapnya dengan nyalang, karena tahu pasti dia berpengaruh di tempat ini. Saya mencari adik ipar saya. Dia dalam bahaya. Seseorang seperti berusaha memaksa adik saya, dan melakukan hal buruk. Dan Mbak ini nggak mau membantu saya sama sekali. Saya pastikan akan menuntut tempat ini. Kalau kalian menutupi, atau mempersulit saya mencari adik ipar saya. Teriakku. Pria itu menatap Mbak resepsionis, dan meminta dia membuka daftar tamu. Din, nomor berapa tamu yang dia cari? Beritahu. Tapi, Pak, ini melarang sop kantor. Saya yang punya tempat ini. Cepat. Baik. Nomor 13, Pak. Atas nama Yuda Prakasa. Sepertinya saya melihat wanita yang digambar itu bersama tamu atas nama Yuda Prakasa. Yuda, aku terdiam. Yuda, diselingkuhi Mbak. Sekarang kalau gak salah, namanya Yuda gitu sih. Ujaran Gita sebelumnya membuat aku yakin Rosa bersama dengannya di room nomor 13. Aku langsung masuk saja mencari nomor 13 itu di mana. Pria yang mengaku pemilik itu juga mengekoriku. Mungkin merasa takut jika aku akan melaporkannya dan menuntut tempat itu. Namun room 13 terlihat terkunci. Aku berusaha membuka namun tak bisa. Bawa kunci nomor 13 cadangan. Teriaknya. Aku sedikit tertegun. Pria itu sangat gesit menangkap situasi. Setelah kunci datang, pria itu membukanya. Kami pun masuk. Dan aku terkejut melihat Rosa berusaha melawan dengan lemas di bawah kukungan pria jakung itu. Rosaa. Pria yang ada di belakangku menarik pria itu dan menyingkirkan dari adik iparku. Dia menghajar pria itu karena bertindak kurang ajar kepada adik iparku. Sementara aku memeluk Rosa. Rosa, kamu sadar? Sadar sayang. Rosa sepertinya di bawah pengaruh alkohol. Bahkan meski hampir dilecehkan, namun dia masih belum sadar. Siapa lo? Ganggu gue. Teriak pria itu. Brengsek. Bak. Aku memalingkan wajah ketika pria itu dipukuli babak belur dan diseret keluar. Ros, bangun, bangun sayang. Aku menyiram wajah Rosa dengan air mineral, dan kemudian dia sedikit sadar. Mbak, kenapa Mbak Ani di sini? Kepalaku pusing. Sadar, aku menggoncang tubuhnya supaya sadarkan diri. Rosa sudah sadar, masih pusing banget tapi ini. Napasku hampir pendek karena ulah adik iparnya. Aku meneguk air mineral lainnya karena merasa haus. Lalu membawa Rosa untuk pulang. Ayo pulang. Sampai di luar room, aku berpapasan dengan pria yang menolong kami. Aku tersenyum. Terima kasih atas bantuannya. Sama. Saya meminta maaf atas ketidaknyamanan tamu. Saya yang berterima kasih atas bantuannya. Kalau begitu kami pulang. Aku sempat melirik Nemtek bernamakan El Hardian sebelum benar-benar meninggalkan tempat tersebut. Sampai rumah, aku mengantar Rosa ke kamarnya. Setelah itu, aku dipanggil Bapak, karena dia tahu Rosa mabuk. Ketika kami kembali, aku mendatangi Bapak, dan menundukkan kepala. Sementara Pak Hans, beliau sepertinya marah. Apa yang bisa kamu jelaskan dengan Bapak? Mengenai Rosa, bibirku keluh. Rasanya susah untuk berucap sekali. Maaf Pak, benar-benar ini semua di luar pengawasan Ani. Memang, setidaknya kamu harus berusaha menjaga Rosa. Meski dia tak sedarah dengan kamu. Tapi kamu tahu, dia sudah jadi bagian keluarga kamu. Ani salah. Ani tidak jaga Rosa dengan benar. Sampai kecolongan seperti ini. Pak, bagaimana nanti Bram sampai dengar? Rosa hampir saja dilecehkan pria asing. Dia sangat mencintai adiknya. Sangat menyayanginya. Ani, sepanjang Bapak memarahiku, aku merasa tidak nyaman. Bukan karena ucapan Bapak merasa berisik di gendang telingaku.
Tapi tidak, tubuhku merasa aneh. Aku yakin. Beberapa menit sebelumnya masih kurasakan suhu tubuh dingin membelai kepulanganku. Namun, kini berubah panas ketika Bapak memarahiku. Bahkan, aku terus berpikiran kotor. Hanya dengan melihat bibir Bapak mertuaku yang bergerak terus memarahiku sekarang. Aku merasa gerah, dan terus menahan bulir keringat yang mungkin turun. Aku menahannya, tapi semakin sulit rasanya. Panasnya semakin ekstrim kurasakan. Pak Hans melihatku menggeliat, berhenti berbicara. Dia mendekatiku, dan menatap memicing. "Ani, kamu kenapa?" Aku menatap Pak Hans dengan keringat yang sudah memenuhi dahi dan leherku. Ani merasa bingung. "Pak," tubuh Ani panas. Panas, mana ada. Bahkan ini terasa dingin. Tidak tahu. Tiba-tiba terasa panas. Panasnya semakin meningkat. Pak Hans terdiam. "Kamu minum apa tadi?" Tebaknya, "Mi minum." "Tidak, Ani tidak minum apapun. Kecuali apa? Tadi. Di sana ketika menjemput Rosa. Karena haus, Ani meminum air mineral saja, Pak." "Air mineral?" Pak Hans menatap serius Ani. "Ani, apa kamu tahu? Gejalamu ini adalah seperti gejala orang yang meminum obat perangsang." Aku terkejut. Obat perangsang. Tapi, Ani merasa airnya biasa saja, Pak." "Ah." Tubuh Ani sangat panas. "Ini apa ada penawarnya, Pak?" Panikku. Aku benar-benar tersiksa sekali. "Ada, tapi tidak akan mungkin bisa." "Apa, Pak? Katakan." Ani benar-benar tersiksa dengan ini semua, Pak. "Katakan." Rengekku. "Berhubungan badan. Dek, hanya itu satu cara agar kamu bebas. Jangan lupa like dan subscribe ya guys."